Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 525. Apa? Kamu setuju? Tianzong, ini bukan lelucon, ini hanya lelucon. Kamu harus berpikir jernih. Tidak menyangka. Ye Tianzong tidak tahu apakah dia terlalu percaya diri atau apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan tenaga dan sumber daya materi, melainkan membutuhkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan jaringan hubungan yang luas untuk mencapainya dalam semalam. Hal ini terlihat jelas meskipun pasangan sudah diyakinkan oleh Ye Tianzong, tapi lepaskan pada tiga persyaratan ini, mereka masih tidak setuju. Tentu. Saya berpikir jernih. Tidak ada yang bisa menghentikan keluarga kami untuk hidup bersama secara damai. Lagi pula, sebagai seorang suami, jika aku bahkan tidak bisa memenuhi persyaratan istriku, maka menurutku aku tidak layak tinggal di sini. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah apa yang baru saja dia janjikan hanyalah detail kecil. Dia mengangkat kepalanya, menatap Ren Yurou yang juga tercengang, dan bertanya sambil tersenyum, "Istriku, aku sudah menyetujui ketiga bab perjanjianmu. Menurutku masih ada pekerjaan penyelesaian, yaitu ayo pergi ke provinsi sebelum perjalanan ini. Total ada 3 hari di Lincheng. Ketika saya kembali ke Lincheng, saya akan mempersiapkan pernikahan untuk Anda dalam 2 hari. Ini akan memakan waktu total 5 hari. Setelah 5 hari, semuanya akan terungkap. Apakah hubungan suami istri kita akan semakin memanas atau berhenti di sini tergantung kehendak Tuhan. Tentu saja, aku tahu bahwa di dalam hatimu, ada hal-hal lain yang membuatku muak." Ketika dia mengatakan ini, Ye Tianzong menoleh, menatap pasangan itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, Ibu, saya tahu, Anda semua berharap Yurou dan saya akan baik-baik saja. Dan dia adalah orang yang jujur. Jadi, yang saya maksud adalah mulai sekarang, saya tidak akan berpartisipasi dalam urusan kamar dagang dan grup Ren Anda. Bahkan jika saya ingin berpartisipasi, saya hanya dapat mengambil tindakan dengan persetujuan istri saya. Sedangkan untuk tokoh kecantikan ibu, semakin mustahil bagiku untuk terlibat. Pokoknya, selama situasi dalam skala besar bisa dikendalikan, industri kita masing-masing akan beroperasi secara mandiri tanpa ada hubungan satu sama lain. Meski aku pohon besar, aku tidak ingin kamu hanya menikmati keteduhan di sini. Karena kamu ingin mewujudkan harga diri dan mewujudkan impianmu, sebaiknya gunakan kekuatanmu sendiri daripada mengandalkan kekuatan orang lain." Kata-kata Ye Tianzong itu mengungkapkan isi hati Ren Yurou. Dia hanya tidak ingin keluarganya berkembang dengan lancar melalui hubungan Ye Tianzong. Selain capek dan tidak maju, yang lebih penting lagi akan menimbulkan kebiasaan malas dan malas. Untungnya bagi Ren Dongguo, dia bukan tipe orang yang puas dengan menghasilkan uang terlebih dahulu, dan saya sangat mengenal karakternya. Sekarang, setelah apa yang Ye Tianzong katakan, dia merasa pihak lain seperti cacing gelang di perutnya, mengetahui segalanya dengan jelas. "Oke, aku baik-baik saja. Saya setuju. Kebetulan saya perlu memamerkan bakat saya. Sekarang Tianzong telah memberi saya platform, maka saya bisa membiarkan laut selebar ikan bisa melompat, dan langit setinggi burung bisa terbang." "Saya tidak setuju." Sebelum Ren Dongguo sempat menyelesaikannya, Zhang Chunqin memasang wajah muram dan menolak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak bisa melakukan ini. Karena kita memiliki sumber daya yang sudah jadi, mengapa kita tidak bisa menggunakannya? Mungkinkah mengatakan bahwa menjaga gunung emas dan perak, tetapi apakah kamu makan dedak dan minum air di rumah? Aku ingin tahu untuk apa kedua otakmu diciptakan. Apakah kamu memiliki kecenderungan alami untuk menjadi masokis?" Petik 2. "Bukan istriku. Mama. Sudah cukup, kalian berdua, diam." Zhang Chunqin marah. Setelah menyela dengan teriakan kasar, dia memelototi mereka berdua. Kemudian, dia menoleh dan menatap Ye Tianzong. Kemarahan sebelumnya telah hilang. Menghadapi Ye Tianzong, dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sikap yang menyenangkan dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan itu, Tianzong? Karena kamu baru saja membuat kontrak 3 bagian dengan Yurou dan menetapkan semua persyaratannya, untuk hal-hal lain, menurutku kamu harus membantuku. Memang tidak mudah bagi keluarga kita untuk mencapai keadaan kita saat ini. Jika kita kehilangan bantuanmu, kemungkinan besar. Ini intinya, kita tidak bisa goyah."
Sikap Ye Tianzong sangat tegas, dia menyela kata-kata Zhang Chunkin dan berkata dengan sungguh-sungguh, inilah yang dimaksud istri saya, dan juga yang saya maksudkan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan memberikan perlindungan bagi keluarga ini. Dan tindakan pencegahannya sudah dilakukan kepada Anda. Jangan ragu untuk mengekspresikan diri. Saya harap Anda dapat memahaminya, dan masalah ini diputuskan seperti ini. Jika masih ada perdebatan, maka saya dapat mengambil kembali properti itu. Ini bukan ancaman. Lagi pula, Anda awalnya tidak punya apa-apa, tapi tiba-tiba kamu memilikinya. Kamu bisa puas dengan apa yang kamu miliki daripada mencoba mendapatkan lebih dari yang kamu butuhkan, mengerti? Mata Ye Tianzong tiba-tiba menjadi tajam. Begitu identitasnya tidak diketahui, dia masih bisa berpura-pura setenang mungkin. Tapi sekarang, karena dia tahu bahwa dia adalah CEO dan memiliki kekuasaan yang tinggi, kata-katanya tidak diragukan lagi berwibawa. Jika terus mengoceh, kemungkinan besar tidak akan ada hasil dalam waktu lama. Setelah Zhang Chunkin melihat kemarahan pihak lain, dia akhirnya menahan perkataannya. Meski harapannya sia-sia, namun untung dia ada di belakangnya. Begitu dia benar-benar mendapat masalah, dia bisa membantu tepat waktu. Dengan cara ini, dia bisa bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Faktanya, meminta secara aktif dan menerima secara pasif adalah konsep yang setara. Poin-poin penting di sini Ye Tianzong adalah menantunya. Maka, hubungan pernikahannya dengan putrinya harus tetap dipertahankan. Tentu saja, sebagai seorang ibu, dia tidak bisa memaksa putrinya. Pertama-tama, dia harus setuju dengan Ye Tianzong, dari gangguan awal hingga 3 bab perjanjian yang dia usulkan kemudian. Dia dapat melihat bahwa kedua orang itu memiliki perasaan, tetapi karena apa yang disebut pengkhianatan, mereka mungkin tidak dapat mengatasi rintangan di hati mereka. Oke, karena kamu sudah mengambil keputusan, jika aku mencoba memaksakannya lebih jauh, itu akan terlalu tidak manusiawi. Zhang Chunkin menarik napas dalam-dalam, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kami sudah menyetujui masalah ini. Setelah 5 hari, kami akhirnya akan menyegel peti mati itu. Namun sebelum itu, keluarga kami masih bersenang-senang dan menjaganya. Situasi sebelumnya, apakah itu oke? Saya tidak keberatan. Ren Dongguo mengangguk senang. Ren Yurou menarik napas dalam-dalam, mengangkat bahu dan berkata, oke, tidak masalah. Saya hanya berharap Ye Tianzong dapat menepati janjinya dan tidak akan ada lagi masalah yang tidak relevan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi dan aku tidak akan main-main. Kemudian, di bawah sapaan Ren Dongguo, semua orang duduk dan kembali ke bisnis. Begitukah? Sekarang Ketua Kamar Dagang Ayah telah mengambil alih grup Ren, saya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan pihak Anda. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya. Lalu Ibu, sebenarnya dari segi operasional toko kecantikan secara keseluruhan, tidak ada banyak masalah. Namun, impianmu adalah memulai merek mandiri sendiri, Del. Masalah terbesar yang kamu miliki sekarang telah terpecahkan. Saya tidak punya waktu, karena saya harus pergi ke ibu kota provinsi bersama Yurou. Tetapi Anda bisa langsung ke Song Lingling, saya akan menghubungi Tuan Rong nanti, dan setelah Anda menandatangani perjanjian, Anda dapat memulai persiapan. Petik 2. Oke, ini bagus. Dengan berdirinya merek independen ini, impian saya tidak hanya akan menjadi kenyataan, tetapi juga dapat berkembang secara nasional. Zhang Chunkin sangat gembira, mengangguk satu demi satu, dan berkata, menantu yang baik, tolong bantu orang tuamu di masa depan. Kamu dan istrimu, jalani hidup yang baik, kehidupan keluarga kita pasti akan semakin sejahtera di masa depan. Yah, pada akhirnya, itu ada di pihak Yurou. Ye Tianzong tidak berkomitmen. Setelah mengangguk sedikit, dia memandang Ren Yurou dan bertanya dengan serius, Yurou, mari kita selesaikan apa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun, menurut Ibu, kami akan membuat keputusan setelah 5 hari. Sekarang, kamu sudah berlarian di luar selama sehari-hari ini. Tolong beritahu saya secara spesifik tentang rencana kita untuk pergi ke ibu kota provinsi kali ini, dan saya pikir saya bisa bekerja sama dengan Anda. Inilah yang menjadi perhatian Ye Tianzong. Padahal, tujuan dan itinerarinya sangat jelas saat berangkat ke ibu kota provinsi. Namun, masalah di pihak Ren Yurou tidak bisa diabaikan. Khususnya, saat dia pergi ke ibu kota provinsi kali ini, dia seharusnya membawa misi dari tuannya. Guru tidak memberitahu saya dengan jelas bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Guru sakit parah dan hanya punya waktu beberapa hari untuk hidup. Sebelum meninggal, dia harus mencari tempat tinggal yang cocok.
Namun, baik dia maupun Lin Zhengzhou tidak dipercaya sepenuhnya. Dalam hal ini, dia hanya bisa mengetahuinya melalui metodenya sendiri. Tentu, mustahil untuk memberitahu Ren Yurou apa yang terjadi. Terkadang, entahlah, itu semacam perlindungan untuknya. Setelah kekacauan tadi, suasana hati Ren Yurou berangsur-angsur menjadi tenang. Menghadapi pertanyaan Ye Tianzong, dia tidak lagi tegang seperti sebelumnya, tetapi dengan tenang mengangguk dan berkata, hari ini, saya terutama menjalankan beberapa poin bisnis terkait restoran hotpot saya, dan toko kecantikan ibu. Saya berharap bisa mendapatkan berhubungan dengan orang-orang di ibu kota provinsi melalui bisnis lokal di Lincheng. Ini adalah dua perusahaan yang disebutkan Zhengzhou sebelumnya. Oleh karena itu, besok kami akan langsung berangkat ke ibu kota provinsi untuk menjabarkan kedua perusahaan tersebut terlebih dahulu, dengan harapan dapat terjalin kerjasama. Saya yakin dengan pengaturan Zhengzhou, pertemuan kita akan berjalan lancar. Setelah meraih dua poin ini, kami kemudian akan meletakkan dasar yang kokoh untuk perjalanan kami menuju ibu kota provinsi. Selain itu, di hari kedua, kita harus bertemu dengan beberapa investor. Jika kita ingin memperluas wilayah kita, penting untuk mendapatkan investasi yang diperlukan. Tentu saja, saya tahu Anda adalah Presiden Grup Zongheng, tapi saya tetap berharap. Oke, aku tahu. Ye Tianzong mengangguk dan berkata tanpa komitmen, saya adalah saya dan Anda adalah Anda. Meskipun kami adalah suami dan istri, urusan bisnis semacam ini tidak mengganggu satu sama lain. Pada hari pertama, kami akan mengkonsolidasikan dua poin bisnis, dan seterusnya hari kedua kita akan membahas bisnis, berharap dapat menarik lebih banyak investasi, dan dengan kesesuaian kedua tingkat ini, saya yakin hanya masalah waktu sebelum kita mendapatkan pijakan di ibu kota provinsi. Ini bagus, selangkah demi selangkah, saling melengkapi. Perkembangannya mungkin lebih lambat, tapi cukup stabil sehingga begitu langkah diambil, tidak mungkin untuk mundur. Ren Dongguo setuju. Zhang Chunqin sangat senang mendengarnya. Pada akhirnya, Ye Tianzong terus bertanya, bagaimana dengan hari ketiga, kan? Pada hari ketiga, saya tidak akan membicarakannya untuk saat ini. Karena aku belum memikirkannya. Mungkin aku ingin keluar untuk bersenang-senang, atau mungkin aku punya rencana lain. Singkatnya, mari kita lihat apakah dua hal pertama bisa ditangani dengan lancar. Dikatakan. Ren Yurou mengeluarkan dokumen dari tas tangannya, menyerahkannya kepada Ye Tianzong, dan berkata, pada jam 8 besok pagi, kami akan naik kereta berkecepatan tinggi dan berangkat ke ibu kota provinsi. Berikut informasi perusahaan yang kami miliki mau ketemu. Kalau investornya, besoknya aku kasih lagi ke kamu ya. Bab 526. Lihat foldernya. Ye Tianzong sedikit terkejut. Awalnya, dia mengajukan gugatan cerai karena mengira ini adalah strategi yang sudah dia pikirkan. Namun, ia tak menyangka sudah mempersiapkan detail spesifik untuk berangkat ke ibu kota provinsi terlebih dahulu. Biarkan diri Anda mengenal dan mengenalnya dengan harapan dapat berpartisipasi dalam kariernya. Sungguh, seperti ibu seperti anak. Baik ibu maupun anak perempuannya mempunyai sifat yang sama, sama-sama berlidah tajam dan berjiwa jahat. Mungkin aku berbicara tentang kamu yang tidak berguna, tapi dalam hatiku, aku masih peduli padamu dan merasa kasihan padamu. Tidak tahu kenapa. Pada saat ini, Ye Tianzong merasa matanya berkaca-kaca. Namun, pada akhirnya, dia dengan enggan menahan diri, mengangguk sedikit, dan berkata dengan gemetar, baiklah, saya akan mempelajarinya sendiri sebentar. Besok kita harus pergi ke kedua perusahaan ini untuk bernegosiasi. Saya pasti akan siap. Anda adalah pemimpinnya dan saya adalah asistennya. Saya tidak akan berbicara lebih banyak kecuali jika diperlukan. Tetapi jika saya menemukan sesuatu yang salah, atau kalau begitu, kamu bisa memberitahuku secara pribadi. Saya akan memutuskan apakah akan mengizinkan Anda berpartisipasi. Dikatakan. Ren Yurou berdiri meskipun emosinya telah melunak, sikapnya terhadap Ye Tianzong masih relatif acuh tak acuh. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, sekian untuk pertemuan keluarga malam ini. Properti orang tua saya telah diurus. Tianzong dan saya telah merencanakan sepenuhnya perjalanan kami ke ibu kota provinsi besok. Saya harap, semuanya akan berjalan dengan baik, itu kalau sudah larut, aku akan ke atas untuk istirahat dulu, orang tua, kalian juga harus tidur lebih awal. Kemudian, dia berjalan langsung ke atas. Semua pihak. Hanya Ye Tianzong yang hilang. Melihat punggungnya, dia berjalan ke atas selangkah demi selangkah sampai dia benar-benar menghilang. Ye Tianzong masih di tempatnya.
Zhang Chunqin melihat apa yang dia pikirkan, berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa Tianzong, beri Yurowo waktu, dia akan mengetahuinya nanti. Bagaimanapun, ayahmu dan aku adalah yang terkuat untukmu. Dukungan dari dia. Tidak apa-apa, Bu. Ini hanya masalah sepele, aku tidak akan mengambil hati. Ayah dan ibu, silakan naik ke atas dan istirahat dulu. Aku akan kembali ke kamar nanti. Namun, aku masih harus mempelajari informasi yang baru saja Yurowo berikan padaku. Karena aku akan pergi ke ibu kota provinsi besok, aku masih berharap bisa menyempurnakan semuanya. Menjadi sempurna dapat mengurangi masalahnya sebanyak mungkin, sehingga semuanya akan berjalan lebih baik. Sekarang, Ye Tianzong tidak mengeluh sama sekali, melainkan mencoba yang terbaik untuk membantu Ren Yurowo. Ren Dongguo sangat tersentuh dengan ini. Zhang Chunqin, sebaliknya, dipenuhi rasa malu. Melihat ke belakang sekarang dengan hati-hati, dia menyadari bahwa perkataan dan perbuatannya terhadapnya terlalu berlebihan. Tentu saja, jika dia tidak mengetahui identitas pihak lain, dia mungkin akan menjadi lebih agresif. Tetapi, mundur dari tepi jurang dan kembali ke pantai. Semoga semuanya belum terlambat. Zhang Chunqin tidak mengatakan apa-apa lagi tentang pilihan Ye Tianzong, dia juga orang yang cerdas dan tahu bahwa terlalu banyak bantuan sekarang tidak akan berguna dan tidak akan banyak membantu perkembangan masalah. Dia mengangguk, dan pada saat yang sama memblokir bujukan lanjutan Ren Dongguo setelah melambai, mereka berdua berjalan ke atas secara bersamaan. Dalam sekejap mata, Ye Tianzong adalah satu-satunya yang tersisa di ruang tamu besar. Suasana hati Ye Tianzong sangat rumit. Namun, mentalitas penyesuaian dirinya lebih baik. Menghadapi situasi rumit seperti itu, dia tidak panik atau bertindak terlalu tergesa-gesa, namun menghadapinya selangkah demi selangkah dan sabar. Sambil memegang map itu, dia baru saja duduk ketika ada sosok yang mengikutinya. Paman Fubo. Ye Tianzong sedikit terkejut, tetapi untungnya kualitas mentalnya cukup baik. Dia segera mengangkat kepalanya. Setelah melihat orang itu, penjagaan naluriahnya terangkat. Dia mengumpulkan pikirannya, memandang orang lain, dan bertanya sambil tersenyum, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Oh, sepertinya kamu sudah menyelesaikan pertemuan keluargamu. Aku melihatmu masih berkeliaran di ruang tamu sendirian. Ini sudah larut malam, jadi kamu mungkin sedikit lapar, jadi aku meminta dapur untuk membuatkan sesuatu dan membawakanmu beberapa kue. Datang dan cicipi untuk mengisi perutmu. Cukup perhatian. Ye Tianzong mengangguk. Undanglah orang tersebut untuk duduk. Lalu apa, Paman, sepertinya tidak pantas bagiku untuk duduk seperti ini. Ada apa? Sekarang setelah kamu mengatakannya, ibuku telah berubah sekarang. Meskipun kamu hanya seorang pelayan, kamu lebih dari anggota keluarga kami. Tidak ada salahnya jika keluarga kami duduk. Saya kebetulan ada di sini, ini ada yang bisa dilihat. Sejauh yang saya tahu, Anda sepertinya berada di ibu kota provinsi. Apakah Anda punya anak yang bekerja di sana? Saya akan ke sana dalam 2 hari ke depan. Jika perlu, mungkin saya bisa membantu Anda dengan beberapa kata. Oh, Paman Fu terkejut, memandang Ye Tianzong dengan penuh minat, mengangguk dan berkata, memang. Hubungan saya dengan anak-anak saya tidak terlalu baik. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Mereka sepertinya sibuk dengan pekerjaan, jadi berikan itu kepada mereka. Tidak ada yang menjawab panggilan itu. Saya meminta seseorang untuk membawa pesan, tetapi mereka bahkan tidak bisa bertemu langsung. Sebenarnya saya juga khawatir, tetapi saya tidak berani bertanya kepada mereka karena takut mengganggu mereka. Saya kasihan dengan hati para orang tua di dunia. Setidaknya, dilihat dari kontak Ye Tianzong dengannya, Paman Fu adalah orang baik. Gadis itu, sesibuk apapun dia di tempat kerja, dia selalu pulang berkunjung, tahukah kamu? Pasti ada cerita di sini. Namun, setiap orang mempunyai pengalamannya masing-masing. Jika Anda tidak dapat memahami semuanya dengan jelas, jika Anda bersedia, beritahu saya saja. Jika Anda tidak mau, sekuat apapun Anda mendesak, itu akan sia-sia. Ya, saya mengerti. Paman Fu, silakan duduk di sini sementara saya melihat informasinya dulu. Setelah saya selesai membaca, Anda dan saya akan membicarakan anak-anak Anda. Tentu saja saya akan menuruti Anda. Satu-satunya orang yang mengalaminya. Kalau mau bicara, bicara saja, kalau tidak mau, tidak masalah. Ye Tianzong berkata sambil tersenyum. Paman Fu sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Ye Tianzong, apapun statusnya, paman ini tidak pernah memperlakukan dirinya sama seperti seorang pelayan. Terlebih lagi,
Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa dia sebenarnya adalah CEO Grup Zongheng. Saya sudah tua, jadi sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan urusan bisnis. Namun sayangnya, Grup Zongheng begitu terkenal hingga hampir menjadi nama rumah tangga. Bahkan saya sendiri, orang tua yang jahat, pernah mendengarnya. Ini adalah perusahaan besar. Dan paman di depannya adalah bos perusahaan ini. Sejujurnya, aku bahkan tidak bisa memimpikannya. Oke, kamu sibuk dengan urusanmu. Lagi pula, aku tidak mengantuk sekarang dan tidak bisa tidur, jadi aku akan duduk di sini bersamamu saja. Oke, tidak masalah. Duduk saja. Informasi ini tidak rahasia. Anda bisa membacanya jika mau. Tidak apa-apa. Setelah perjanjian dibuat, Ye Tianzong mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk penelitian data. Dua perusahaan. Mereka adalah pemasok catering untuk restoran hotpot, bernama Piaoxiang Hotpot Best Chain Group, dan jaringan kecantikan, Shengtian Group, yang berhubungan dengan toko kecantikan. Dalam suatu hari, saya harus bertemu dengan kedua perusahaan ini satu persatu, sejujurnya agak terburu-buru. Namun data menunjukkan, kawasan di mana kedua perusahaan ini berada merupakan dua gedung yang berada di lokasi prima di pusat kota. Jarak mereka hanya 2 atau 3 menit satu sama lain. Selain itu, mengingat Lin Zhengzhou telah menyapanya sebelumnya, Ren Yurou juga berhasil membuat janji dengan manajer umum kedua perusahaan tersebut. Bukan bosnya, tapi orang kedua yang memegang komando. Meskipun agak disesalkan, bagaimanapun juga, orang kedualah yang keluar untuk bertemu. Semuanya bisa diputuskan dengan probabilitas tinggi, bos ini punya banyak hal yang harus dilakukan, itu bisa dimaklumi. Pergi ke grup Piaoxiang dulu. Pergi ke grup Shengtian lagi. Melalui bahan bacaan, membandingkan informasi online, dan menggabungkan pemahaman Ye Tianzong. Kedua perusahaan ini sangat terkenal di ibu kota provinsi bahkan sudah menyebarkan bisnisnya hingga ke pelosok tanah air. Sejujurnya, dengan seseorang sekecil Lin Cheng, pihak lain tidak akan tertarik sama sekali. Oleh karena itu, kali ini dianggap sebagai pintu belakang. Jika bukan karena Lin Zhengzhou yang menyapa, dia mungkin tidak akan bisa masuk. Hah? Mengapa saya begitu akrab dengan kedua perusahaan ini? Dan ketika Ye Tianzong merasa kesal, Paman Fu di sampingnya tiba-tiba menjadi terkejut dan curiga. Ye Tianzong tertegun, tanpa sadar berbalik, memandang Paman Forbes, dan berkata sambil tersenyum, "Paman, kedua perusahaan ini adalah grup besar. Mereka terkenal tidak hanya di provinsi dan kota kami, tetapi juga di seluruh negeri. Produk yang mereka jual diekspor ke seluruh negeri dan bahkan internasional, dan mereka memiliki reputasi tertentu. Tidak mengherankan jika Anda pernah mendengarnya. Bukan Paman. Yang saya maksud dengan keakraban bukanlah saya mengetahui bahwa kedua perusahaan ini memiliki bisnis yang hebat. Perwakilan hukum merekalah yang punya tipu muslihat. Menipu." Ye Tianzong tercengang. Dia tahu Fu Bo adalah orang yang dapat diandalkan. Jujur dan jujur. Jangan pernah berbohong. Sekarang dia ragu, ini segera menarik perhatian Ye Tianzong. Pada saat yang sama, dia juga meragukan Lin Zhengzhou. Dia selalu teliti dan teliti dalam apa yang dia lakukan. Mungkinkah ada celah besar yang tidak diperhatikan? Sebagai bek kanan dan kirinya, jika tidak bisa mempertimbangkan secara komprehensif maka akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Oleh karena itu, Ye Tianzong memberikan perhatian yang cukup untuk mencegah masalah di masa depan. "Paman Fu, tolong jelaskan. Informasi ini telah berulang kali diverifikasi oleh Yurou, dan orang-orangku telah menyelidiki dengan cermat informasi latar belakangnya. Secara logika, seharusnya tidak ada masalah. Tentu saja mereka tidak bisa menyelidikinya. Karena, hanya aku yang mengalami segalanya." Kata-kata Paman Fu tidak terduga, tetapi Ye Tianzong tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, dia hanya menatapnya seolah menunggu makanan, berharap mendapat jawaban dari mulutnya. Menurut sarannya, hanya dialah yang pernah mengalaminya. Masih ada kebenaran yang tidak jelas di balik hal itu. Terlepas dari apakah itu Ren Yurou atau Lin Zhengzhou, mereka masih dapat dipahami meskipun tidak dapat ditemukan melalui penyelidikan. Dua perusahaan. Yang paling saya kenal adalah Piaoxiang Group, yang merupakan perusahaan yang akan Anda dan Nyonya tuju besok. Perwakilan hukumnya bernama Zhu Zecheng, yang dulunya adalah teman baik saya. Tentu saja, Anda ayah mertua tidak tahu. Pada tahun-tahun awal, saya juga orang kaya pada waktu itu, tetapi karena kegagalan bisnis saya bangkrut dan sekarang dalam keadaan dekadensi. Di masa lalu, saya pikir itu adalah manajemen saya yang buruk, namun kemudian saya menyadari bahwa saya telah ditipu. Setelah menjebak saya dan menyita properti keluarga saya
saya meninggalkan Lincheng dan pergi ke ibu kota provinsi untuk pembangunan. Dan orang ini adalah Zhu Zecheng. Ketika anak saya mengetahui hal ini, dia pergi ke ibu kota provinsi untuk menimbulkan masalah bagi pihak lain, akibatnya dia tidak pernah kembali. Selama 3 tahun penuh, saya bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dan di bawah lututku, aku mempunyai seorang putra dan putri. Ketika anak laki-laki saya pergi ke ibu kota provinsi dan tidak ada kabar, anak perempuan saya menyalahkan saya karena membunuh anak laki-laki saya, dan dia melarikan diri dengan marah. Bahkan sekarang, meskipun saya tahu bahwa dia telah menetap di ibu kota provinsi, dia menolak untuk terhubung. Saya bahkan tidak tahu di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, dengan siapa dia menikah, atau apakah saya punya cucu. Ketika sampai pada bagian yang menyedihkan, Paman Fu tidak bisa menahan tangisnya. Ye Tianzong tahu bahwa dia adalah orang yang kuat, tetapi ketika menyangkut urusan keluarganya, dia tidak bisa menahan tangis, yang bisa dimengerti. Namun, yang mengejutkan Ye Tianzong adalah dia tidak menyangka bahwa bos dari apa yang disebut perusahaan koperasi ini sebenarnya adalah penjahat. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.